Gue berempat. Berempat. Iya. Sementara dia rame. Dia satu mobil, Buset. satu bis Belanjaya yang 3/4. Lu bayangin tuh Itu berapa mendeng. orang Itu mendeng. Aduin, gue tengah jalan sosokan gitu kan. Tengah jalan turun, gue bilang gitu. Udah pet, abis gue di situ. Wah, berapa puluh orang tuh nginjek-injek gue. Buset. Abis bengok, darah udah beku udah di mata nih. Udah kena. Ini dengkul gue 16 jahitan. 16 jahitan. Ini yo brother sister, baik lagi sama kami di Cerita Teman Nongkrong. Wih. Kali ini narasumbernya nih langsung kita datangin Cing. Legend. Wah, Iya Bang ya. setara lah sama siapa pun. Setara. Sama adik-adik kelas gue ya, setara. Sama ya Bang. Sama Bang ya. Jadi sebenarnya kita pengen nge-recordnya ini udah lama ya Bang ya. Cuma Abang ada kesibukan waktu itu Iya. ke daerah gitu, keluar kota. Jadi momentumnya sekarang gitu. Betul. Nah di channel kita ini kita kan belum ada Cing. Belum. Ya, dari alumni STM Giri Putra Bang. Nah Iya, betul. makanya kita pengen tahu nih sejarahnya gimana nih. Banyak yang minta ngundang GP. Kita nggak tahu Bang GP itu di mana sih? Kan kita STM. Ya. Cuman di kabupaten jauh lah, nggak tahu GP di mana. Nah, akhirnya Abang ini nih langsung Iya, ya kan. iya. Tahun berapa ya? Tahun berapa Bang? Gua tahun 99 2000. Oh lu gila. 99 2000. 2000 ya. Boleh Bang perkenalkan namanya langsung. Oke, terima kasih buat brother-brother semua nih yang udah ngundang gua kesini. Sebenarnya sih waktu gua ya nggak banyak ya gitu. Iya. Gua tadinya pengen mewakilin teman-teman gua, cuman mereka juga pada jauh-jauh sekarang, ada yang di Bekasi, ada yang di Cilincing. Gua nama asli gua nih Ade Supriyadi. Supriyadi. Waktu SMP gua dipanggilnya Edai. Apa itu Bang Edai? Kenapa? Edai. Karena dulu SMP gue seneng banget sama band Green Day gitu. Oh, Ini gila. American Idiot. Don't wanna be an American idiot. Mereka Indot, ya pokoknya gue demen Green Day. Nah ada satu temen gue yang tahu lah gue koleksi kaset itu banyak, dipanggilnya Dai gitu kan. Sampai dia ngasih nama yang tambahan gitu. Tambahan ke Kayak, Abang. Dai lu mau kemana gitu kan. Nyambung Akhirnya tuh. nyambung tuh. Udahlah terserah lu mau pada manggil apa ya kan gitu. Bang Edai. Ya. Akhirnya Edai sampai ke STM, gue masih dipanggil Edai sama basis Tangerang. Tapi ada nama tambahan, botak, karena gue Dulu botak. pas masuk STM gue botak. Akhirnya ya udah Edai botak. Edai botak. Lah kok botak sih Bang? Kan STM biasanya gondrong-gondrong. Iya, zamannya gue juga memang banyak yang gondrong-gondrong, cuman gue sih sebenarnya nggak nyari sensasi, cuman iseng aja ngebotakin gitu. Jadi orang Nyamannya Abang aja ya Bang ya. iya, udah pengen iseng doang botak, akhirnya panggilnya ya botak gitu. Kenapa Abang? Berarti kita manggil apa? Bang Bang Edai ya? Ah, Boleh ya? Biasa aja, Edai aja. Bang Edai kenapa milihnya STM GP? Sebenarnya sih nggak ada niat ya masuk GP gue dulu, karena waktu SMP itu gue sering ikut abang-abangan gue, salah satunya Billy, anak Pondok Sejahtera Jadi di Pondok Kota Bumi, Sejahtera, Kota Bumi. sama Joy, Bang Bang Joy Joy. Baret, panggilannya Joy Baret. Joy Itu anak Baret. budut. Jadi gue kalau waktu kelas 3 itu sering banget main ke budut. Waktu kelas 3 ikut dia main ke budut. Gue termotivasi pengen sekolah di budut waktu Dari itu. SMP udah pergi-pergi ke Jakarta. Iya. Udah ngerasain di Paling jalur. cuma hari Sabtu gitu kan, paling hari Sabtu gue seneng banget gitu, termotivasi pengen sekolah di budut karena gue pikir budut ini negeri. Udah gitu anaknya pinter-pinter budut itu, pinter-pinter. Benar. Gue mau masuk listrik, name-nya 38. Mau masuk mesin, name-nya 35. 35. Sedangkan name gue 34. Kurang dikit banget. Gak masuk itu dan gak bisa disogok. Nah ada tetangga gue itu punya saudara sekolahnya di GP, anak total, almarhum dia. Sama aku. Nah, namanya Cemong. Cemong. Dia lulus sekolah, masuk Akpol, terus dia ditugasin di Papua. Nah, itu gosipnya nggak tahu dah, katanya sih sakit, apa ketembak, gua nggak tahu dah tuh. Jadi dia polisi di sana, akhirnya almarhum. Nah, dia tuh yang ngeracunin gua masuk GP. Iya, masuk GP. Akhirnya dia nanya, "Lu mau lulus sekolah?" "Iya, masuk mana?" "Nggak tahu, gua bingung nih," gua bilang gitu kan. Gua tadi masuk budut, cuman nggak nyampe name gua. Akhirnya udah masuk GP aja, GP murah gitu. Waktu itu masuk GP tuh 400.000 zamannya gua. 400.000 400.000 per bulan apa? SPP, Per bulan Pak. SPP. SPP. Enggak, pendaftaran. Pendaftaran. Sorry. Pendaftaran. Pendaftaran. Pendaftaran itu 400.000. Nah, akhirnya gue coba besoknya survei ke GP. Gue udah denger nama GP itu, gue udah denger, cuman gue nggak tahu. Kalau itu sekolah tawuran. Sekolahnya di mana, gue nggak tahu kan. Akhirnya diajak, adanya di Cengkareng Barat GP itu, di Jalan Peta Barat,
Nah, di Peta Barat itu ada jalan kumbang, masuk ke dalam 50 meter itu sekolahannya. Itu di situ Bang ya. Nah, ketika gue masuk GP, mau pendaftaran, gue kaget di situ. Kenapa tuh Bang? Masuk gerbang, kata gue, ini sekolahan apa gudang preman gitu. Apa yang abang lihat tuh apa? Rambutnya gondrong-gondrong. Buset. Nah, rambutnya gondrong-gondrong. Gue sempet ke WC, ngeliat ke kelas nongok gini, itu guru sama abang-abang anak-anak sekolah situ. Pada ngerokok, nyantai gitu, belajar ngerokok, rambut panjang-panjang gitu. Gue kaget kan, ini sekolahan gila bener bebas bener ya kan. Gitu akhirnya akhirnya gue besok konfirmasi dulu ke nyokap gitu kan, ke bokap, ke orang tua wajib ya kan. Iya, benar. Tahu. Walaupun orang tua gue nggak pernah ngelarang gue sekolah di mana. Akhirnya ya udah terserah lu mau sekolah di mana, yang penting lu sekolah gitu kan. Sekolah di GP, kapan GP? Giri Putra gini. Ya udah akhirnya masuk GP. Jadi awalnya kayak gitu Bang ya. Awalnya kayak gitu, masuk GP gue nggak ada niat tadinya. Nggak ada niatan. Karena ngelihat bebas, bukan gondrong-gondrong, wah udah masuk GP. Gitu. GP apa sih bang itu? Giri Putra. GP itu Giri Putra. SMK Giri Putra. Kalau zaman gue sekolah pada pilok-pilokan tuh GP tingkatnya. GP 214. Apa itu bang? Nah, 214 itu bis. Bis Patas Bang ya. Patas zaman itu. Patas 214 itu jurusan Bandara Kaldres. Bandara Kaldres itu emang satu jalur itu memang bis itu doang gitu. Kalau untuk basis-basis Cengkareng itu dia naiknya Patas 95. 95 itu jurusan Rawabokor Tanah Abang. Oh, arah bandara, Cing. Arah Iya. bandara ya, arah Daerah barat lah. Iya, Iya. daerah barat, daerah situ. Gitu akhirnya ya udah sekolah di GP gitu. Tapi tahu bang sebelumnya itu sekolah GP itu tawuran. Tahu, waktu SMP gua kan di Priwan. Daerah Kota Bumi sini. Priwan ya. Nah, Priwan. Itu sering banget Priwan itu bentrok sama Juteng. 12. 12. Ya. Jatiwung Tangerang tuh, Jatiwung Sangyang Tangerang. sebelah kiri turunan tuh. Benar. Nah, sering bentrok situ. Nah, kebetulan dulu itu bentrok antara Priwan terus Q SMP 9 tuh Pondok Arum sama Juteng bentrok di situ. Pas barengan sama GP bentrok juga di situ sama Petsel. Rame dong itu. Rame tahun berapa gue SMP? 96 berarti. 96. 96 97 lah tuh bentrok situ. Nah, makanya sejarah kata abang-abangan gua, anak STM yang pet dan tawuran di Sangyang pertama kali ya GP sama Petsel. Tadinya gua nggak tahu. Tuh anak mana sih GP. Oh, GP gua pikirnya kan anak STEM sini gitu kayak Petran gitu Iya. kan. Cokol, ternyata anak GP karena gue liat gondrong. Iya, udahlah. Gua nggak heroin, gua nggak mikirin tuh anak STM ya kan. Yang penting gua anak SMP gitu. Nah, pas masuk GP itu Abang ngambil jurusan apa, Bang? Mesin waktu itu. Oh, mesin. Mesin waktu itu. Karena kan di zamannya gua masih ngalamin gua itu presidennya Mbah Soeharto. Ya. Mbah Soeharto sebelum lengser tahun 98 tuh ya kan. Iya bang. Mbah Soeharto. Jadi katanya sih kalau masuk STM lulus sekolah gampang nyari kerjanya. Oh gitu. Kecuali SMA harus kuliah lagi Karena lah. apa segala kejurusan, macam. Cing. Iya. Karena kejurusan ya. Tapi ada juga perusahaan yang mengejas anak-anak STM. Misalnya lu ngelamar di satu perusahaan STM lulusan mana nih? Oh lulusan ini. Oh jangan nih. Tawuran nih. Suka tawuran nih. Nakal. Yang kerok gitu. Sekolah aja udah tawuran apalagi ntar kerja nggak beres. Ya, ada yang perusahaan yang ngejas begitu gitu. Oh gitu. Tapi ya gimana kalau menurut gue ya mujur-mujuran lah rezeki-rezekian Iya. Sama aja sebenarnya mau STM. Makanya nih, Iya, sama dengan cerita dari Bang Ade, semoga gak usah takut masuk STM tapi ngubah stigmanya lebih baik gitu. Iya, Cing, ya ubah kan? stigma STM yang tadinya tawuran Nah, gitu. itu. Ya, Lebih betul. ke berprestasi Berprestasi lah, ya, Bang ya. harusnya Harusnya. kita punya kebiasaan, kita punya hobi, salurin lah gitu. Salurin, Bang ya. Untuk yang lebih positif ya. Tataran. Abang dapat nggak nih? Kena nggak nih tataran zaman abang? sekolah? Zaman gue dulu sekolah ada penataran, namanya penataran ada ospek. Cuman waktu itu kalau nggak salah 1 minggu udah ospeknya itu. Ospek 1 minggu biasa aja, hari biasa. Nah hari terakhir yang bikin tanda tanya gue. Hari terakhir. Apa itu bang? Hari terakhir bang. Hari terakhir itu abang kelas gue ngomong gini, anak kelas 3 nih. Besok ada kerja bakti. Dikirain nyapu. Iya, besok Bersih-bersih. enggak, Tahu-taunya? besok ada kerja bakti. Motong-motongin rumput apa segala macam, suruh bawa arit, bawa golok ya kan. Gue percaya aja ya kan, kerja bakti nih, ada yang bawa pacul, bawa linggis pokoknya. Ya gue bawa aja kan, namanya baru masuk yang suruh abang kelas begitu, ya gue bawa. Gue pikir kan buat kerja bakti motong-motongin rumput. Tapi gue pikir lagi, di GP itu zaman gue
masuk gerbang itu nggak ketemu rumput. Nggak ada tanaman, nggak ada Tanaman ada di pot-pot. Heeh. Pas masuk sekolahan itu udah lapangan basket, buat main bola. Lu mau motong-motong rumput di mana kan? Masa Gue motong bawa pot, aja, nggak taunya pulang ya dibentrokin. Waduh. Aduh, kacau itu. Itu ngeri juga sih emang, ngeri juga. Parah, Bang, ya? Parah Itu juga. rata bang anak kelas 1 GP semua itu. Ada yang bawa, ada yang enggak. Gitu. Ada yang bawa, ada yang enggak. Suruh ribut semua tuh. Ada yang pulang kabur, ada yang ikut. Kalau untuk basis gua kan, gua nggak tahu awalnya itu masuk GP, gua pikir anak Kota Bumi sendiri gue gitu kan. Oh iya, belum ada yang tahu bang, abang basis mana gitu? Oh, gua basis Tangerang. Basis Tangerang. Tangerang Kota Bumi. Tangerang Kota Bumi. Waktu zaman gue, gua nggak tahu, gue pikir gue cuma sendiri gitu kan. Gue cuma sendiri di GP. Ternyata pas penataran ada kawan gua di situ ketemu alumni Juteng. Alumni Juteng. Nah, yang bawa si Kiting. Ketemu manggil gua, "Deh lu di sini." "Oh ya, ngobrol lah bla 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 bla." Ternyata anak Tangerang ada nih gitu. Tapi abang kelas kita di Pondok Permai sama Pondok Jatra itu yang tadi gue cerita. Iya. Di Pondok Jatra itu ada si Yoyo, Cabe panggilannya, sama si Iwak. Darmanto nama aslinya. Darmanto. Itu abang kelas gua, tapi nggak ketemu karena gua waktu itu kelas 1 gitu kan, Iya, kelas 1. dia kakak kelas Ah, kakak kelas gua. Kalau kelas 1 kan di GP itu masuk siang. siang. Kelas 2, kelas 3-nya pagi. Enggak, kelas 1 gua siang. Kelas 2, kelas 3 pagi tempat gua. Makanya di GP danger-nya itu siang. Kelas 1 strong-strongnya gitu. Berarti sendirian dong bang itu. Ada satu dua orang. Angkatan gua ini ada 5 orang. Halo 5 orang. 5 orang. Gua masih inget. Gue, terus Patrick, Lucky, Agil, sama cewek. Cewek ini bukan cewek, cowok, namanya Andri Solihin. Oh namanya cewek. Andri Solihin ini panggilannya cewek, emang kayak cewek, Kemayu, teman celon. Oh, gila lah itu. Nah, 2 orang ini resign keluar. Si Agil nggak tahu rimbanya kemana, tahu keluar nggak masuk. Nah, si Lucky ini dia memang ngomong, gue mau pesantren lah, gue nggak kuat gitu. Baru 2-3 bulan sekolah. Pusing Dia deh, pusing ngomong, banget. Akhirnya tinggal gue bertiga, gue Patrick, si cewek ini. Gue udah bertiga aja jalan gitu. Yuk, makanya gue penasaran cing si abang Ade ini di Kota Bumi, tapi sekolahnya di sono Iya gitu. jauh itu. Bang. Jalurnya kan pasti rawan bang. Ya, gitu. malah tadinya pengen jauh lagi gitu kan, ke lebih Iya. barat lagi. Pengen di ke Budut. barat lagi ke Budut. Ada bang yang diinget bang kelas 1 itu bang. Kelas 1 itu ketika gue masuk kelas 1, gue dibilangin sama abang kelas gue, anak Sangyang, orang Cina. Dia Cina. Cina tapi selon. Cina batu deh. Oh, iya. Rambutnya gondrong. Oh, gila. Pokoknya itu Cina batu dah pokoknya. Ngeselin gitu. Iya. Pokoknya ngeselin. Lu malak dia, malah lu yang habis gitu kan. Iya. Cina tuh kan gitu, palak-palakin Iya. zaman dulu kan. Iya. Terakhir di 98 Iya. sih. Iya. Lu malak dia, lu yang habis gitu kan. Itu GP abang kelas gua kelas 1 dia kelas 3. Itu dikasih tahu GP sama Petsel. Musuh bebuyutan gua nih Petsel. Pencel ada di mana pak itu bang? Petsel itu di Peta Selatan, Kalideres. Peta Selatan Kalideres. Pegadungan tuh masuknya. Peta Selatan Kalideres itu sebenarnya STM 16. STM 16. Karena Petsel itu nama jalan, Peta Selatan gitu. Nah, pas kelas 1 gua ada perjanjian jangan diributin. Jangan ribut lah, jangan bentrok sama Iya. Petsel sini gitu. Karena mereka sering jalan bareng. Nah, karena gua bertiga doang masuk siang dan dia masuk siang juga Petsel. Gua jalan diliatin. Kan gua nongkrong di Sangyang nih, ketemu Sangyang. anak KM sama anak Sangyang kan di Sangyang. Ngumpul ya Nah, bang. ya, Petsel itu ada di bawah, di depan Syariasi, di warteg. Turunan bang ya. Turunan tuh, mau itu ramai banget. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 Petsel pada ngumpul di situ. Karena masuk siang semua dia gitu kan. Gue bertiga naik roda niaga, lewat diliatin, lewat dipelototin. Waduh, aduh sial amat sih orang. Gue inget omongan abang kelas gue, jangan ribut gitu, jangan diributin. Akhirnya temen gue si Patrick ngobok-obat, ngajakin mantek. Gue ikut-ikutan aja ya kan. Ikut-ikutan mantek di mana? Di Pondok Arum. Pondok Harum. Nah, itu tragedi juga itu Pondok Arum. Pondok Arum itu ada abang kelas gua, si Cepot. Nah, dia ikut. Abang kelas gua. Pas bentrok, gua nungguin dia naik Bulan Jaya kan. Bulan Jaya. Ya. Naik Bulan Jaya, bentrok. Nah, gua nggak bawa apa-apa. Gitu. Yang gua incer, siapa sih pentolannya? Sok-sokan gitu kan. Iya. Sok-sokan. Siapa sih pentolannya? Gua ada salah satu anak Petsel tuh, anak Petsel yang bawa Petsel, anak total itu namanya Jalal. Jalal. Gue inget dan dia jadi kawan gua. Nah, itu. Ini mantep nih jadi Karena temen jadi ya bang. setelah- Pal jadi kawan. Setelah gua lulus, gua nongkrong sama dia gitu. Karena di gang belakang rumah gua ada abang-abangan Petsel. Petsel. Namanya Ipal dan dia banyak anak Petsel yang nongkrong situ dan gua pun nongkrong di situ. Gitu. Dia cerita, "Oh, lu GP ya, bercanda-bercanda akhirnya apa segala macem." Gua waktu itu belum kenal dia, gua petin. Gitu. Bentrok, gua tangan kosong. Buset. Gua nggak bawa apa-apa gitu kan. Namanya apa ya? Dadakan gitu kan. Dadakan gua nggak bawa barang, akhirnya gua turun, habis gua. Abang berapa orang? Gua berempat.
Berempat. Iya. Sementara dia rame. Bis satu mobil, Buset. satu bis Belanjaya yang 3/4. Lu bayangin tuh Itu berapa mendeng. orang Itu mendeng. Abang kok nggak kabur aja gitu kan? Abang posisi kalah jumlah. Gue kaburnya nggak tahu, pokoknya tau udah buyar ya begitu. Hmm. Jadi bis datang mau pecel, gue majuin, gue tengah jalan sosokan gitu kan. Tengah jalan turun, gue bilang gitu. tuh. Gila. Asal nunjuk doang. turun, turun yang namanya Jalal itu. Orang hitam, gede kayak gua gini. Gua kecil kurus. kecil kurus. Udah pet habis gua di situ. Gua berapa puluh orang tuh nginjek-injek gua. Habis bengep, darah udah beku udah di mata nih. Udah ya bagusnya gua salut sama anak pecel. Ketika musuhnya nggak bawa barang, dia nggak ada yang bawa barang. Asik. Nggak ada yang ngeluarin. Jadi apa begitu musuhnya nggak ada yang ini udah tangan kosong dah gitu. Iya, tangan kosong karena dia tahu lu ada-adanya si Ade Cina gitu kan. Lu ada-adanya si Ade Cina, kalau gua matiin lu bisa aja. Mungkin dia pikir gitu. Gua matiin lu bisa aja, cuman lu tangan kosong, ya gua tangan kosong. Apa ya? Habis gua. Baju compong-camping tarik-tarik. Wah, udah bengep. Kawan-kawan gua denger, akhirnya pada nengok ke rumah. Bokap gua sambil lewat jalan ngomong begini. Ah, payah lu nih. Anak sekolah berantem kalah katanya. Waduh, anak STM berantem kalah. Waduh. Perasaan abang? Wah, kata gue itu motivasi buat gue kan. Anjir, bokap gue ngomong begitu. Gue masih inget tuh bokap gue nih. Kalau bokap gue nonton nih, dia pasti lupa ngomong gini. Karena gue sama bokap gue kayak gimana ya, CS lah gitu. CS temen ya. lah gitu. Dia bilang temen, iya sahabat orang tua pun itu bokap gue. Gila, apa ayah depan teman-teman gue lo ngomong gitu. Anak STM berantem kalah. Harga diri bang ya. Iya, akhirnya gue udahlah gue diemin aja. Nah, mulai besok gue buat jaga-jaga lah. Gue bawa BR. Gitu ya, paling panjang cuma semeter, paling kecil ya badik lah segini gitu buat jaga-jaga. Sebenarnya gue nggak ada niat untuk ngenain atau ngebunuh, nggak ada gitu. Cuma buat nakut-nakutin aja gitu, nggak ada. Tapi ada sih beberapa kali ya kena gitu orang ya. Gue sih minta maaf aja sama orang-orang yang udah pernah kena. Ya minta maaf aja lah gitu, walaupun gue nggak tahu orangnya siapa gitu kan. Dan itu basis mana orangnya gue nggak tahu, nggak ngerti. Zaman dulu mah ya begitulah ya. Tapi kan dikasih luka-luka dikit doang bang lah ya. Ya lupa. Yang kabur lah ya, Luka-luka nggak dimatiin ya. Iya, Bang. gua Zaman nggak ada sekarang gitu bang. Walaupun ke situ gue takut sebenarnya. Bener. Gue takut gitu, takut banget itu gue. Akhirnya gue berangkat tiap hari tuh bertiga aja. Dari Sangyang. Kalau gue udah ketemu basis kebun besar, gue udah aman. Karena teman-teman lu rame di situ. Karena kebun besar itu rame, basis Poris itu basis Ampera, basis kebun besar itu ngumpul di situ tuh rame. Makanya mereka nggak bakalan berangkat kalau basis Kota Bumi ini 3 orang ini belum nyampe. Oh gitu. Nungguin sih. Dia nungguin. Solidaritas, Dia nungguin. iya. Wah, si Edai Patrick cewek belum dateng nih gitu. Tungguin sama mereka gitu. Tungguin sama mereka. Makanya gua akuin anak-anak kebun besar itu 80-90% orang gila semua. Urat takutnya itu udah putus. Udah gak ada takutnya itu orang sana. Makanya gua udah nyampe kebun besar, udah selau. Udah ada orang gila gitu, udah aman gitu. Bareng basis ya bang ya. Akhirnya bareng. Nah, bentroknya itu di Ampera sama Kampung Jawa. Terus di Warung Gantung, mau pikir tuh. Tuh berangkat. Ntar ngumpul di Kaldres tuh, anak Cengkareng, anak Kaldres, anak Grogol tuh ngumpul di Kaldres. Kita berangkat bareng. Nah, itu ngelewatin satu sekolahan yang bener-bener musuh bebuyutan. Pada saat itu Yaitu Petsel. Peta Selatan, STM 16. Ya kalau siang itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, sedangkan gue cuma kelas 1 doang. Satu bis tapi mendeng. Ya, penuh gitu kan. Nah, kalau sekarang kan orang mau tawuran udah kontak-kontakan dulu lewat Android gitu kan. Zaman gue mah nggak ada. Nggak ada zaman gue mah. Nggak ada yang bawa HP malah kayaknya. Pokoknya seketemunya aja kan. Seketemunya aja gitu. Jalan-jalan berangkat, dilihat dari jauh, oh ada rame, turun. Gitu. Gua nggak bisa ngelewatin dia, gua nggak sekolah gitu. Karena jalurnya emang begitu. Emang satunya jalur lewat situ, dia udah nungguin mantek dia gitu. Sekolah tuh jihad bang ya zaman dulu mah ya. Tuh, bukan situ. Pokoknya zaman gua tuh kelas 1 itu capek banget. Iya sih pasti sih Kota Bumi. Capek banget. Apalagi ketemunya hari Jumat. Kenapa itu hari Jumat bang? Jumat tuh Jumat strong karena jam masuknya bareng sama Petsel. Jumat strong. Iya. Masuknya bareng sih. Masuknya bareng gua sama Petsel. Jadi mau nggak mau udah ketemu. Aduh. Kalau untuk berangkat kelas 1 itu gua ketemunya sama Petsel tuh pulangnya. Lebih sering pulangnya, hampir tiap hari itu pulangnya. Itu ruko-ruko di situ swalain pasti tutup. Iyalah. Udah hancur, pecah, mobil-mobil pada minggir semua. Kena ya, Bang. Wah, ngeri itu. Dan itu cuman kelas 1 doang bentroknya gitu. Ya di situ jalur-jalur ngeri itu ya jalur peta barat itu, peta selatan.
Prof Selatan. Nah, kalau udah hari Jumat udah deg-degan udah. Deg-degan ya Bang ya. Kalau mereka yang urat takut tidak pada putus si Selon gitu kan. Kalau gue ya manusia biasa gitu. Iya, benar, Bang. Rasa takutnya masih ada gitu sekolah. Aduh belum lewat sini. Waduh belum lewat sini. Udah sekian abang duluan. nggak ngisi bang zaman dulu. Ngisi apa tuh? Tekbal, Wapak-wapak, ilmu Bang. ya. Oh enggak. Nggak ada. Gua enggak ada kepikiran untuk ke situ, enggak ada malah. Tapi ada nggak sih bang zaman abang? Ada banyak. Kawan atau lawan? Ada. Lawan ada yang ditipukin nggak apa-apa malah batu disundul-sundulin. Buset. Nah, angkatan gua juga ada. Ada. Angkatan gua ada yang masang-masang gitu. Tapi abang nggak tertarik? Enggak, gua nggak tertarik. Keren. Bukan nggak tertarik, gua nggak gimana ya? Nggak punya kepikiran lah untuk ke situ, Kepikiran, untuk ya. pengen punya begitu, tekbal apa lari kencang gitu kan. Enggak, Oh enggak. enggak ada gitu. Yang tadi Bang Ade ceritain juga, Cing. Buktinya ada yang pakai itu juga tembus-tembus juga ya Bang ya. Tembus juga. Sama aja sih emang Iya. sih. Kena batu ya bocor-bocor juga Iya, gitu. bocor-bocor juga. Bocor-bocor juga. Di Tangerang nih bang ya. Kalau di Tangerang tuh STM mana aja sih teman abang? Tangerang itu 4 doang nih. 4 doang teman. 4 doang. Kayak veteran, Voktek, yang lainnya musuh. Itu ribut. Jadi waktu kelas 2 itu sejarahnya gua bentrok sama Poktek itu sama veteran gitu Iya. ya. Sejarahnya itu abang kelas 2 si Iwak. Iwa. Ketika gua masuk pagi sama anak kelas 3, anak kelas 1 kan siang. Iya. Gua berangkat, dia ini sendiri ketinggalan basis. Dia naik aja bis Patas, Cing. Iya. bis aja yang warna Iya. hijau itu Iya, yang iya. poolnya ada di Perintis, di samping Perintis. Perintis. Dia ketinggalan, banyak anak veteran di situ sama anak Poktek di Pasar Baru. Dikiranya itu anak 4. Dibantai, padahal udah teriak, gue gepe, nggak percaya, dibantai juga habis banget, giginya copot sampai sekarang, gua makar-akar itu, pokoknya hancur lah, pokoknya. Nah, mulai dari situ, pulang bantai. Dendam, Bang, ya. Temunya di Gerendeng, Gendeng. Nah itu kebetulan dia habis bentrok sore itu, Sore. mau maghrib kalau nggak salah, maghrib gila ya orang awal, ya? ajan itu Ajan. bentrok. Tuh. Kebetulan Kebetulan Timur Tengah mau perang ya, lagi aja. dia itu habis bentrok sama Petzl. Petzl. Jadi Petzl pulang duluan. Gue tahu nih, dia habis bentrok sama Petzl kan udah berantakan sudah. Iya. Turun gua bentrok lagi. Jebol. Nggak ada Gua hari repot lagi. nyantai itu hari nggak ada, Cing. Waduh. Bener-bener. Ngos-ngosan deh. Resah terus resah. Asli ngos-ngosan. Makanya aduh. STM itu apa ya? Nggak ada yang bisa buat kita cari selamat kecuali kita sendiri yang selamatin diri gitu. Ketika kita udah di jalur, kita bentrok ya masing-masing diri kita gitu. Iya. Nggak ada yang nyelamatin apa ya masing-masing gitu. Kalaupun kita ada yang kena apa sih paling besoknya baru pada denger. Gitu. Paling besoknya baru pada denger. Ya begitulah akibat tawuran. Akibat tawuran kayak gitu, Bang ya. Akhirnya setelah tadi tuh yang kata gue bilang bentrok di Pondok Arum gue kelas 1. Iya. Nah malamnya gue ngumpul sama abang-abangan gue. Akhirnya udah damai. Gak ada bentrok lagi Petzl sama GP di Tangerang gitu. Kecuali udah lewat kebun besar di sono baru kita ketemu. Kalau misalnya ketemu di jalur bentrok ya bentrok gitu. Nama perkumpulannya apa tadi, Bang? Al Kubu. Kalau Al-Kubu Itu apa itu tuh? Al-Kubu itu anak lingkungan Kota Bumi. Anak lingkungan Kota Bumi. Iya, jadi anak-anak muda Kota Bumi itu gabung karena di Kota Bumi itu dulu dijajah sama anak kampung kayak Penggodokan, kayak Cadas itu Gelam, itu dijajah dari parkiran. Harusnya anak Kota Bumi yang megang, Malah orang-orang sono yang megang. Jadi kita kan anak-anak muda di situ kan di Kota Bumi dari Pondok Indah, Permai, Rezeki, Sejahtera, Pondok Makmur. Itu banyak orang-orang gilanya yang sekolah di STM yang jiwa-jiwanya jiwa tempur semua. Pasti. Akhirnya ngumpul bentuk Al-Kubu. Al Kubu. Itu anak lingkungan Kota Bumi. Ya itu ngumpul, anak Budut ada, anak Kampung Jawa ada, DKI ada, Poktek ada, GP ada di situ. Tapi nggak berantem bang. Nggak Ya. berantem, anak nyantai di kapal Blok M ada gitu. Wah, ngeri. Gila. Itu orang-orang yang jiwa-jiwa perang semua di Iya, situ. pasti. Gitu. Akhirnya parkiran Kota Bumi, anak Kota Bumi. Sampai sekarang pun anak Kota Bumi yang megang Aman parkiran. ya, Bang ya. Udah nggak ada orang luar ya. Kota Bumi, ruko-ruko sebelah kiri itu yang banyak pasar-pasar, Ya. itu anak Kota Bumi semua, anak Al-Kubu yang megang. Dulu anak kampung yang nguasain. Sampai abang kelas gua di GP namanya Cabe Yoyo. Dia yang matiin si Jae. Jae ini teman gua, teman SMP gua. Jae ini ketua pemuda di Penggodokan. Jadi adik-adikan dia digebukin, dipalak, ngadu ke abangnya balik, abang-abangannya gitu ya, ini balik, bantai habis gitu, mati, masuklah si Cabe, penjara. Nggak tahu sekarang udah bebas apa belum, gua nggak tahu dah. Iya. Tahu seumur hidup tahu gimana. Di zaman dulu tuh ya, Zaman kalau dulu. kayak gitu Kota ya. Bumi itu. Buset, gila emang. 34 emang gitu sih Kota Bumi. Ada aja gitu ya orang-orang selon bang. Emang Iya, Kota setiap Bumi. angkatan tuh pasti Dan ada. kebetulan angkatan gue sama anak veteran, anak Poktek, anak 80, anak Lipentek,
Itu gue satu tongkrongan. Tongkrongan nyantai Iya, Bang, ya. dan gue tahu Di orang-orang rumah, ya. bilangnya gitu. Iya. Kalau di jalur mundur dulu. Kalau kenal ya bang ya. Pernah Jadi- ketemu gimana tuh Bang ceritanya? Bang? Pernah. Gue kelas 2 waktu itu. Gue kelas 2. Enggak, gue kelas 3, sorry. Oh, udah kelas 3. Gue kelas 3, ada kelas 2 nih, kelas 1 ini naik kan, masuk pagi ceritanya. Iya. Masuk pagi, di Sangiang lagi pada ngumpul. Kita lagi ya baru datang ngumpul nongkrong toko kan. Mau berangkat. Di depan Optik Safari dulu ada. Safari. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak tuh. Sangiang atas lah pokoknya, di atasnya yang Sariasi itu. Sebelum turun lah Bang. Sebelum Ya? turun ya, sebelah kiri yang sekarang jadi Eger kalau nggak salah dah. Ya, Ya. kiri. Itu nongkrong di situ GP. Pas mau berangkat, gua nggak tahu itu angkot 03. Angkot 03 itu ada kali 4 mobil. Berhenti pas di depan gua, itu anak veteran. Turun, bantai langsung. Gua kaget ke kabut. Iya. Orang golok sampai lupa gua bawa gitu. Gua sampai ngeluarin golok, gua balok udah batu udah wow, kocak kacir semuanya. Ketemu gua, Anai nih. Anai. Anai pentolan Poktek nih, Pentolan yang bawa Poktek. Poktek. Anai, Kopral, tuh, Odon, Dikai nih, anak-anak veteran dia. Itu kawan-kawan nongkrong gua semua. Ketemu pas-pasan. Gua bukan ribut, ketawa-tawa. Lu bego, ngapain sih lu ngajak-ngajak gue gitu. Akhirnya tai, mulai tai gitu. Biasa nongkrong. Akhirnya bantai yang nggak kenal. Yang nggak kenal. Akhirnya nggak tahu tuh, udah campur aduk begitu, dipisahin sama orang kampung, tukang ojek teriak-teriak. Wah, temen lu udah kena, temen lu udah kena. Adik kelas gua kena, namanya Ibai. Apanya tuh Bang? Belakang, tancap badik kayaknya tuh. Itu berapa senti lagi, paru-paru. Berapa senti lagi tembus paru-paru. Dia kayaknya nancepnya begini. Udah niat Bang ya berarti. Nancepnya begini, kalau gesper udah badan gua udah banyak banget. Tapi pas ketemu CS gua kasih Anai gitu, buat Kopral, Marisol, terus si Odon, Dikai, itu gua ketawa-tawa malah ketemu dia, malah nggak perang gitu. Malah bego goblok sih gini. Itu mah abis bentrok pagi, malam gua nongkrong lagi. Malam nongkrong lagi. Biasa lagi. Gua heran gini loh, Cing. Maksudnya kan nggak ada rasa kayak dendam gitu atau apa, nggak ada Bang. Iya. Enggak ada. Kalau di zaman anak-anak sekarang kan masih labil, Cing. Iya pasti. Masih kesel. Lu yang tadi ini siapa tahu. Enggak, gua malamnya nongkrong lagi. Ah, ini keren nih. Nah, salut lu gua. tanya deh. Kalau lu kenal gitu, lu tahu nih si Anai gitu. Sampai sekarang gua masih silaturahmi. Masih sering ketemu gitu. Dia buka lapak di Danau. Lu teriak lu itu. Salut gua nih dari Akhirnya sering ketemu. Gitu lah zaman dulu mah, Iya. emang keren-keren zaman dulu Iya. mah. Pagi bentrok, gua malam nongkrong lagi, minum lagi Nggak baru ada kacau masalah, lagi. ngelupain masalah yang lama ya gitu. Udah, yang tadi Iya, udah tadi. gitu. Paling ngincer yang nggak kenal aja gitu. Nah itulah gua dulu begitu. Warawiri bang. Kalau Warawiri paling jauh tuh di mana? Kemana? Warawiri itu gua kelas 3 baru Warawiri. Kelas 3. Itu pas kali-kalinya itu sih ulang tahun GP ya, ulang tahun GP gua lupa tanggal berapa gitu. Mungkin kalau adik-adikan gua atau kawan-kawan gua Ya, tahu, komen aja, ya. komen aja di situ ulang Ya. tahun GP tanggal berapa. Gua lupa. Iyalah, wajar Maklum, dong, ya. maklum. Gila lu, 20 tahun gua udah lulus sekolah. gitu. Aduh, gua nggak tahu. Itu sampai Bogor. Buset. Sampai Bogor. Jauh ya. Basis Cengkareng, Grogol, Kaldres, Tangerang, berangkat semua. Berangkat semua. Berangkat semua. Ketemu di jalur siapapun bentrokin. Bentrokin sampai Bogor. Bogor pun di Bogor bentrok. Sampai Bogor kota kita balik lagi, ngumpul di Cikokol. Cikokol ketemu anak DKI, kita gabung, bentroknya lagi di Ampera. Arah balik di Ampera. Sebelum Kaldres tuh, Iya. belum orang gantung di Ampera bentrok lagi sama Kampung Jawa. Wih, Itu habis-habisan itu. Habis-habisan, tapi alhamdulillah kita menang. Soalnya kan dia nggak satu sekolahan, kita satu sekolahan. sekolahan. Dia cuma basis doang. Udah selesai gitu. Itu kelas 3 gue. Warawiri cuma ke Bogor doang sih. Jauh bang, Bogor bang. Jauh bang. Cuma juga sih. Kita BM-BM-an sih emang lama juga gitu. Oh nggak ngebajak patas gitu bang ya? Enggak, gua enggak ngebaca patas, BM-BM-an aja. BM-BM-an aja. Kita soalnya dulu itu angkatan gua nggak ada yang punya otak radikal. Oh iya. Nggak ada, santai, selon. Nggak ada yang gitu. sampai mikir ke situ gitu. Nggak ada untuk ngebajak patas, nggak ada. Itu mah jatuhnya kriminal bang ya? Kriminal. Kita nggak ada yang kepikiran begitu. Gitu. Kalau ini bang, ada nggak sih abang nih momen yang nggak bisa dilupain? Momen krusial bang. Momen Kayaknya nih apa antar abang pernah kena atau Iya. apa gitu? itu pas kelas 3 gue. Pas kelas 3 Ya, pas kelas 3 itu pas ujian. ujian. Gue mikirnya bentar lagi gue lulus sekolah gitu kan. Ini saat-saat ujian nih taruhan gue gitu kan. Lulus apa enggaknya. Iya. Soalnya pas angkatan gue memang sih udah pasti lulus gitu kan. Udah pasti lulus. Dari kelas 1 kelas 2 aja udah pasti naik. Udah pasti naik. Walaupun lu nggak pernah sekolah sebulan. Iya bener. Sekolah Crow Zero berarti dia. Oh, Sekolah santuy. gila loh. Nih
Matematika gue nilainya 5. Bisa jadi 8. Gak percaya? Kok bisa bang? Iya, gue tinggal nanya lu guru gue. Iya. Lihat rapot, 5. Pak, dirubah kan? Pokoknya bungkus dirubah sama dia. Dirubah sama dia. Gitu, Jadi 8, jadi 9 penting rokok gitu kan. Itu. Kelas 2 gue udah santai, nah kelas 3 gue kelas 2 sih beberapa kali ya bentrok di jalur. Karena gue udah lebih mikir ke santai gitu kelas 2, karena kelas 3 nya juga selon gitu, santai kayak si Bembeng, si Rucel, anak-anak total. Anak total. Terus kelas 2 ada anak veteran 4 masuk GP, Hengki itu anak Jatiwung, dia masuk GP. Dia kalau nggak salah di ini dah keluarin dah tuh. Keluarin kasus kayaknya, berantem mulu, pindah ke GP. Mungkin dilihat GP bebas kali ya. Udah akhirnya masuk GP, ketemu sama gua. Orang gila juga dia, tapi gilanya di narkoba. Gitu. Asal dia masuk pagi, gua nggak pada sekolah. Udah pada ke rumah dia. Imeng, nyabu. Kelas 2. Nah, pas kelas 3 adik kelas gua naik, kelas 2 udah mulai lagi. Tapi gua mikirnya gua udah kelas 3 gitu. Gua udah mikirin lulus nih. Lulus sekolah, jangan sampai gue mati sia-sia gitu. Dan sampai gue mati sia-sia, akhirnya ya gue standar aja. Waktunya pulang bareng, bentrok ya bentrok, pulang mereka pada nongkrong, gue balik gitu. Jadi adik-adikan gue ini, adik kelas gue bukan adik-adikan sih sebenarnya. Gue ya sama rata sih sebenarnya. Satu tongkrongan, satu basis gitu ya. Adik kelas gue udah mikirnya gini, oh ini abang kelas gue udah mikirin ujian, udahlah terserah lo mau ikut nongkrong syukur, enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Toh malah masih bisa nongkrong gitu kan, masih di mana gitu kan nongkrong, udah. Nah pas kelas 3 pas ujian itu. Momen kenanya itu abang? Iya, enggak ini mah kelas 1. Oh itu gimana ceritanya tuh bang? Kalau kelas 1 itu jadi pas balik sekolah sore, nyampe Terminal Kalders naik Patas 214, nyampe depan Polsek Kalders, itu di depan ada yang bentrok, di seberang jalan gua nih. Iya. Ada yang bentrok arah ke Tangerang nih. Nah, gue diarah ke Kaldres gitu. Urusannya. Nah, itu ada yang bentrok. Kalau nggak salah itu anak Kampung Jawa sama DKI. Bentrok di situ, gue turun. Itu kan depan polsek. Iya. Itu polisi perintis. Kalau sekarang tuh Sabara. Sabara. Zaman dulu tuh perintis yang bawa motor-motor trail, Iya. bawa anjing gila, doang. Buat ngusir-ngusirin. Iya, itu dilepas tuh anjing-anjingnya. Zaman dulu dilepas itu anjing-anjingnya. Bubar. Kawan-kawan gue pada buang-buangin tuh BR. Got lah apa ke selokan gitu ya. Nah gue ditabrak. Kena tuh akhirnya bang. Kena. Ini dengkul gue 16 jahitan. 16 jahitan. Ini nggak bisa kita foto karena aurat juga nggak enak ya. Pokoknya 16 jahitan tuh di sini ya karena. Itu kenapanya bang ditabraknya itu? Ditabrak motor kena plat nomor dia kalau nggak salah ada. Langsung prek. Gue jatuh dibawa kayak mate. Jahit lah. Darah semua. Itu doang sih momen kena, sama kaki-kaki batu-batu sih paling di badan gitu kan. Karena gua tas di depan gitu, karena barang juga kan di depan. Kalaupun kena ya kena tas duluan gitu. Tameng lah. Tameng. Kelas 3 itu seminggu ujian. Pagi itu udah pasti bentrok. Udah pasti tuh. Makanya kita ngumpul di Kaldres udah pasti bentrok sama Petsel. Yang berebutan bambu lah sama temen. Berebutan bambu lah, yang ada yang wah pokoknya acak adut lah itu depan Petsel. Kita mikirnya gini waktu kelas 3. Ketika kita di jalur bentrok, kalau gua nggak bisa lewatin dia, gua nggak ikut ujian. Iya benar. Jalan satu-satunya lu. Jalan satu-satunya gua, ya gua harus ngalahin dia. Tapi alhamdulillah ketika ujian angkatan gua nggak ada yang bisa nembusin GP. Dia pasti jebol. Pasti jebol mulu. Sampai ke sekolah-sekolahnya hancur. Gila. Genteng-genteng ya kaca-kacanya tuh pada hancur. Makanya pada pasang tralis tuh pas dulu. Kaca-kaca pasang tralis, batu udah pasti kena tralis duluan. Lu sampai kandangnya bang ya? Kandangnya. Nah itu yang sampai kandang masuk ke dalam, sampai nyocok-nyocokin rencong. Itu ada kawan tuh si Bogel. Bogel nih bang Bogel. Bogel ya, anak kebun besar. Itu sampai ke gerbang-gerbangnya itu. Next lah bang Bogel ya cerita. Bogel. Di tiap basis gue memang punya orang-orang gila tersendiri sih. Jadi di GP itu ya 80% alhamdulillah teman-teman gue orang-orang berani semua. Kalau gue sih orang manusia biasa, jadi gue punya rasa takut masih ada. Karena di depan gue pada berani, gue ikut-ikutan aja di belakang. Ikut-ikutan di belakang, tapi sesekali maju ke depan biar kelihatan, si botak di depan gitu kan. Mundur lagi gitu. Kelas 3 juga bentroknya di warung gantung itu bentrok juga. Sama Bijer, tragedi warung gantung. Sering. Itu tiap hari. Zaman sekarang juga masih ada Cing ya? Masih ada ya. Itu Bijer itu. Bijer itu warung gantung. Dan itu kalau di zaman gua dulu bukan anak sekolahnya.
Warga, anak kampung-kampungnya ikut, anak sekolahnya paling berapa orang, warganya ikut-ikutan. Nyampur. Itu iya. Mungkin nggak nyaman bang ya. Ya nggak enak gitu, Iyalah. gitu. Bapak-bapak ikut-ikutan gitu kan. Bodo amat, bantai-bantai aja. Ini bantai aja, tapi alhamdulillah gue sampai sekarang sekolah ya selamat lah sampai lulus. Alhamdulillah bang. Cuman abang ini waktu pas awal, gue lupa sih Cing mau nanya di awal lagi kan. Kan tradisi ini nih harusnya dimusnahin gitu bang, kayak kolekan, tataran. Tadi kan tataran abang ya, kolekan tuh gimana sih bang di zaman abang? Kalau kolekan paling tempat gua mah kalau ada yang kena doang. Oh, Misalnya basis Cengkareng ada yang kena, basis Kalters ada yang kena, atau basis Tangerang oh ini nih. ada yang kena. Ya, kita tahu semua nih. Kolekan kita kolekan. Tapi ada juga yang orang-orang gila tuh kolekan buat mabok gitu. Ada orangnya nih gue sebutin kalau mau nih. Jangan bang. Enak bang. Gak apa-apa. Udah temenan nggak? Hah? Udah temen kan sama abang? Masih temen? Enggak, seangkatan sama gua gitu. Seangkatan sama gua. Ini Bejo nih yang suka ngolek-ngolekin anak zaman gua. Anak Cengkareng. Ini suka ngolekin, "Woi, kolekan woi, ada yang kena basis gua, ada yang kena." Enggak tahu itu buat mabok. Dan gua pun ngerasain duitnya. Jadi di sekolahan gua, depan sekolahan gua itu ada puskesmas. Di belakang puskesmas kita pada nongkrong di situ. Pada gila judi pada mabok, pada nyimeng di situ kan. Pada minum. Gua bilang ada yang kena gitu, udah kolekin. Di saat gua kelas 3 gitu kan, kelas 2 ini kolek-kolekin gitu. Itu yang sering jalan tuh Bejo sama Tile tuh. Sering ngolekin. Abang kalau nonton ya. Kalau abang kelas 1 kena kolekan. Kalau kelas 1 sering gue dikolekin, cuman gue bilang gue nggak ada. Kalaupun ada yang kena, ya gue ada, gue kasih. Nggak ada ya gue bilang nggak ada. Dan di tempat gue sekolah nggak ada yang maksa. Oh, ngolekinnya santai bang ya. Saya loh, tambahin nih buat ini nih. Iya. Aduh nggak ada bang, udah lewat gitu. Udah lewat. Apalagi di GP itu angkatan gue, Tangerang memang yang paling dihormatin lah gitu, disituin sama anak Cengkareng, sama anak Kaldres, Grogol, gitu. Tangerang pokoknya. Karena jalur Tangerang paling serem lah. Karena mereka paling berantem mulu nih Tangerang nih. Jalurnya banyak gitu, jalur bentroknya banyak, makanya dibilang ngeri, yang ngeri juga. Oke nih bang, tadi kan udah cukup ini ya cerita dari Bang Adit tuh ya, dari mulai suka dukanya di STMGP gitu kan. Ya. Maksud gua gini bang, pesan-pesan lah bang lah buat yang sekarang nih kalau masih mengalami hal kayak gitu tuh di zaman sekarang yang udah modern gitu bang. Iya. Ada nggak sih kata-kata? Atau kata-kata bijak aja Iya, nggak apa-apa deh bang. Sebenarnya gue mau ngasih pesan dulu ya. Iya bang. Buat teman-teman angkatan gue. Iya. Sampai sekarang ya tolong jaga silaturahmi kita. Iya. Itu yang satu gue pengen terapin. Jaga silaturahmi walaupun gak ketemu ya kita masih bisa di WA lah. Gitu. Iya. Jaga silaturahmi, kontak. Nah buat teman-teman yang sekarang masih sekolah di STM, ingat kita dari kecil dididik sama orang tua untuk jadi orang yang benar. Ya, benar gak bang? Benar. Iya, dididik jadi orang yang benar, sekolah yang benar gitu kan. Orang tua kita kadang banting tulang, utang pinjam buat biaya kita sekolah. Nah. Kita sekolah enak-enakan di jalur. Kita nggak tahu bang, hari apes kita nggak ada di kalender. Nah, Ya kan? Hari apes kita nggak ada di kalender. Bener. Kalau hari apes kita ada di kalender, kacau nih dunia. Wah besok hari apes gua nih, gua mati besok nih. Itu pasti kacau dunia. Gitu. Makanya hari apes kita nggak ada di kalender. Udahlah, terapin, belajar, hindari narkoba. Lu punya hobi, punya kebiasaan, ya lu salurin lah yang positif gitu. positif bang ya. Sekarang lu nggak tahu, sekarang bentrok, lu bakal mati, bakal cacat, nggak tahu. Kalau mati langsung sih, mending aja ya kan, hilang udah. Kalau lu cacat seumur hidup, lu susah gawe, Nah, tuh. ya kan. Mau lu nikah juga cewek ngeliat lu, ya cacat, ya gini, gitu. Kasian. Soalnya yang udah begitu, beritanya banyak, yang lewat lah, yang cacat lah. Gitu. Sebenarnya bukan kasihan lu nya, kasihan orang tua. Kasihan orang tua lu, Iya, gitu. pedih itu hatinya pasti Pedih, bang. ya. Namanya anak bacok lah, tangan buntu. Iya, siapa yang mau gitu. Utang pinjem buat biaya sekolah biar lu jadi orang yang bener, biar lu jadi orang yang sukses. Nah. Kitanya bergerajulan di jalur gitu. Dia malah joget-joget pakai lagu TikTok. Nah, bawa BR lagi. Buat Iya. apa coba ya kan? Iya. Buat apa? Cukup lah. Cukup Udah lah. yang zaman-zaman dulu aja. Iya. Sekarang nggak usah. Nggak Ya usah. udah Kalau lah. zaman dulu kan emang udah jalurnya seperti itu ya bang ya, dangernya seperti itu. Kalau sekarang kan udah enak lah, udah modern ya. Ya salurin aja hobi yang positif. Iya. Betul bang. Kalau bisa mah ya lu STM ini ya lu gabung, lu nongkrong, lu punya hobi apa, misalnya ngeband atau apa ya salurin lah. Cukup dari kami, dan gue juga mau ngucapin bang dari gua sama Cacing nih, makasih Terima gitu ya. kasih udah Sama, mau gua cerita. juga Udah terima nyempetin, abang baru balik kerja gitu kan. Kerja, Langsung nyamperin mana gitu tadi ya. kita telat lagi Iya. bapak, nggak enak banget. Enggak juga sih, enggak apa-apa sih.
Ya itu tadi dari pesan Bang Ade, semoga bisa jadi motivasi lu lah buat melakukan hal-hal positif ya kan. Gua kalau ada salah-salah kata Bang sama Cacing, Mohon maaf. ya, Sama, mohon maaf, sama, Bang. gua juga minta maaf. Kalau nanyanya songong Iya. gitu sama ya kan. Enggak juga sama. Ya, Yang penting ingat aja lah hari apes kita nggak ada di kalender. Cakep banget. Cakep banget. Udah, itu aja dari gua, Cacing dan Bang Ade. Semoga kedepannya dunia Peresteman Tangerang, kalau bisa dunia di luar juga jadi baik Bang ya. Nah, insya Allah. Nah teman-teman juga nih yang pengen rekomendasi atau apa, komen-komen di bawah aja, siapa tahu ketemu tali silaturahmi makin diperpanjang gitu. Yoi. Udah dari gua gitu aja ya Bang Ade, see you next time. See you. Nih, yang tadi gua kasih tahu nih, where's Coil Baby Alien? Langsung aja kepoin Instagramnya ya kan. Nih, beuh gila, ngapain gua bohong gitu loh.